Halo semua, selamat datang di channelnya Iqbal Arianto. Teman-teman, kali ini saya ada Suzuki Karimun kotak tahun 2002. Ini yang varian tipe DX. Teman-teman sudah tahu ya bahwa Karimun ini pertama kali dikeluarkan oleh Suzuki tahun 98-99 sampai dengan 2006. Itu yang generasi pertama. Lalu di generasi kedua ada Estilo, dan terakhir yang sekarang masih diproduksi oleh Suzuki yaitu Karimun Wagon. Cuman yang unik, ini memang salah satu mobil yang unik ya. Dari dulu zaman tahun 90-an itu kan sebenarnya produksi mobil waktu itu kan sudah mulai memproduksi modelnya membulat, tapi anehnya Suzuki malah mengeluarkan yang mengkotak. Tapi 2022 masih banyak orang cari. Jadi saya mau sedikit review tentang Suzuki Karimun kotak ini. Oke, teman-teman, di tahun 2002 lalu pas saat mobil ini diproduksi sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama tipe DX dan tipe GX. Bedanya nggak banyak berbeda. Hanya spion, kemudian ada chrome di grill, serta model velg juga berbeda, sama wiper belakang yang itu tidak ada di tipe DX. Tapi ini tidak membuat mobil ini yang tipe DX ini jadi semakin kurang worth it atau gimana. Tapi ya tetap menurut saya sempurna. Lalu ini ya teman-teman ya, pokoknya kalau ini mobil ini jalan di jalan ya sudah pasti Karimun itu. Dulu iklannya, kalau teman-teman masih inget ya, yang lahir tahun 80-an ya, pertama kali mobil ini keluar kan dulu iklannya mobil ini bisa muat pohon gitu kan, sambil di bagasi belakang sambil dibuka, karena bagasi belakang juga itu gede banget. Coba nanti kita lihat. Oke teman-teman, kita pertama ya dari sisi eksteriornya dulu. Dimensi mobil ini panjangnya itu sekitar 3,4 saja. 3,4 meter. Jadi teman-teman yang hidup di perumahannya garasinya nggak terlalu lebar, ya kan? Ya udah, punya mobil ini cukup banget ya kan? Anak cuma 2, udah deh. Terus ini lebarnya 1,5, sekitar 1,5, dan yang istimewa tinggi mobil ini itu 1,7. Yang membuat mobil ini jauh lebih lega nanti ketika kita duduk di dalam. Dari sisi eksterior. Lalu spionnya nih teman-teman. Spionnya ini masih original ya. Ini unik ya. Dia hadapnya memanjang ke atas gitu kan bentuknya. Terus ada lampu sen di sini. Yang dari samping nanti mobil bisa lihat itu kan. Ada tulisan Karimun juga di sini. Terus velgnya ini ring 13 ukurannya. Velgnya masih asli. Dia ukuran bannya 165/65. Lampunya dia masih Mika. Dia menyatu dengan lampu utama dengan lampu sen. Di bumper dia ada fog lampnya juga, tapi ini ketutup stiker. Ini grillnya masih sewarna dengan bodi. Ada logo Suzuki di sini. Ada dua wiper di kaca depan. Kita ke belakang. Sebelum ke belakang ini ada kaca unik ya di sini nih. Dia memanjang begini. Nggak ditutup bodi semua, tapi malah pakai kaca. Jadi tentunya ya bisa melihat ya dari luar kalau duduk di belakang gitu. Oke, terus ini jarak sumbu ya, dari jarak antara roda depan sampai ke roda belakang itu sekitar 2,3 meter. Kita ke belakang teman-teman. Di belakang ini sudah ada spoiler, mungkin ini tambahan ya, ada spoiler. Kemudian nah ini yang unik teman-teman, ini sudah ada rear defogger atau pemanas kaca belakang. Ini original. Kemudian lampunya dia menyatu begini ya. Lampu sen, lampu rem, dan lampu mundur. Belum ada sensor parkir ya mobil zaman dulu.
Terus, nah nih kita sekalian buka bagasi belakang. Cara bukanya seperti ini, teman. Puas gitu. Nah, kita sambil masuk ke sisi interior tapi dari bagian belakang. Ini teman-teman, ini bagasi belakang. Jadi sangat luas. Ternyata luas banget. Ya, di sini ada perlengkapan ban serep. Di sini ada, itu aja sih, simple. Jadi sih harusnya ini ada headrest ya di kursi ini, di kursi. Tapi hilang headrestnya di sisi dalam. Oke, eksterior sudah, kita tinggal ke dalam mobil. Ya, masuk ke bagian interior. Di interior ini kalau kita ke depan dulu ya, di depan dia sudah power window tapi hanya di pintu bagian depan. Driver dengan penumpangnya di depan. Dia sudah power window sama sudah belum central lock dari sini. Ini untuk mengunci window. Terus ada speaker 1 dan tweeter. Lalu di jok ini bahannya masih asli ya, masih bluestro. Dia hanya bisa reclining sama pengaturan maju mundur dia udah bisa, belum bisa naik turun. Lalu di setirnya ini modelnya palang 3 fix, belum ada tilt dan teleskopik tentunya. Terus ini ada tombol untuk fog lamp sama tombol untuk rear defogger, pemanas kaca belakang. Kemudian ini material dashboardnya masih lumayan bagus. Dashboardnya juga kondisinya masih lumayan bagus. Ada AC di sini, banyak semburan arah ya. Terus kemudian audio standar. Lalu, nah ini teman-teman tingginya. Kelapangan kabin yang tadi saya cerita itu, nah ini lapang banget. Mobil simple tapi penuh makna. Ya, ini ada tuas handremnya masih model tarik. Ini tuas transmisi manual ya, semua Karimun manual. Kemudian ini ada yang unik buat buka tutup bensin. Ini ada di sebelah sini teman, di bawah tuas handrem ya. Lalu ada laci. Ini laci terbuka, ini laci tertutup. Ini kisi-kisi AC-nya. Lalu ada jam juga di sini di tengah. Spionnya masih, spion dalamnya masih biasa. Ada lampu kabin 1 dan 2. Ada sun visor. Cuman pegangan tangan di sisi driver belum ada, di sisi penumpang depan sudah ada. Lalu sabuk pengaman di 4 titik, 1, 2, 3, 4. Kita lanjut ke sisi mesin teman-teman. Nah, buka mesinnya ini ada tuas untuk buka mesin, tinggal tarik aja. Ya, teman-teman, ini mesin Karimun kotak. Jadi masih pakai karburator 1000 cc ya kan. Mesinnya simple, kecil dan cukup bertenaga kalau di dalam kota lah ya, area dalam kota. Ya, ini saya lagi nyoba Karimunnya, nyobain jalan test drive ya. Ya karena mesinnya 1000 cc jadi agak berat di awal. Tapi kalau sudah masuk ke kecepatan di 40, 60 itu sudah enak sih. Yang pertama tarikannya ya, agak lemot dikit di awal, tapi nggak masalah. Terus ya karena pakai AC juga ya. Kalau mungkin nggak pakai AC juga tarikannya agak enteng. Terus kemudian nih Karimun tuh
enaknya gini, pandangannya tuh luas banget. Ini kacanya depan seperti lebar banget gitu ya. Jadi pandangan kita ke depan, visibilitas, terus bahkan sambil lihat ke bawah itu, bawah mobil itu hampir kelihatan. Terus apalagi yang kaca samping ini enak banget dilihat. Jadi pandangannya lebih enak. Terus kemudian suspensinya lumayan cukup lembut, nyaman ya. Walaupun ini mobil kecil tapi memang didesain suspensinya empuk. Terus kemudian rasa berkendara dari pegang setir, kemudian settingan tempat duduk memang Karimun agak kurang ya, karena kan mobil termasuk zaman dulu ya, dia setirnya nggak bisa diatur, kemudian joknya juga sudah fix ya, cuman hanya bisa maju mundur aja. Terus yang agak lumayan nyaman nih di samping kanan ini, dia ada sedikit untuk bisa armrest di sini. Nah, cuman kalau yang samping kiri tangan kita tuh nggak bisa ya, dia harus selalu ke setir gitu, biar nggak capek. Tapi apapun itu hasilnya Karimun kotak enak dikendarai, apalagi kalau di jalan perkotaan, jalan sempit, gang sempit ya, ini asik banget. Apalagi teman-teman yang lagi butuh mobil buat dalam kota, di rumah ya, terus dia antar jemput anak, kemudian bisa banget lah itu mengurai untuk kemacetan. Enak. Nih teman-teman, kelegaan kabin di atasnya. Ini tinggi saya 167, ini masih ada jadi luas banget kalau Karimun kotak kabinnya. Ya karena dia mengkotak ya. Tapi yang membuat kemudian pandangannya luas memang ini juga pengaruh juga sih. Tapi enak loh. Walaupun mobil kecil tapi serasa luas di dalam.